izin, saya ada tugas untuk melakukan wawancara bersama Ibu tentang modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Baik Ibu, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Bu Mira. Ibu akan mencoba menjawab bahwa dilema etika yang sepengetahuan Ibu, dilema etika itu adalah benar lawan benar. Artinya di mana kita dalam kegiatan, di situ terdapat dua kegiatan, yang satu benar melawan benar. Contohnya, ketika anak kita sakit, kita meninggalkan anak kita, itu sebetulnya benar. Kemudian ketika kita sedang belajar, sedang memberikan pelajaran kepada anak-anak atau sedang mengajar, mendidik, karena anak kita sakit, kita meninggalkan anak-anak yang di sekolah. Artinya dua-duanya adalah benar. Jadi disitulah mungkin yang disebut dengan dilema etika. Mungkin begitu Bu Mira. Baik Bu, lanjut ke pertanyaan kedua Bu. Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Bu Mira, kalau dalam suatu waktu ada yang perlu diputuskan dalam hal kebajikan, mungkin kita lihat sejauh mana atau prioritas utama yang memang perlu untuk segera diambil keputusannya. Artinya ketika dibandingkan dua kasus itu, mana nih yang lebih penting, mana yang lebih diprioritaskan, mungkin itu yang diambil lebih utama. Walaupun dua-duanya memang harus segera diputuskan. Mungkin itu. Baik Bu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kalau untuk menangani kasus, mungkin kita lihat dulu seberapa pentingnya kasus tersebut. Itu yang utama yang kita lihat itu. Kemudian langkah-langkahnya tentu saja kita melihat latar belakang, kemudian juga tujuannya apa, dan juga kepentingannya apa dari kasus tersebut. Mungkin itu Bu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut Ibu, yang dipakai untuk sebagai dasar ya untuk menginginkan kasus dilema etika itu mungkin karena kita namanya punya hati nurani, punya jiwa, biasanya kita pusatkan yaitu dengan kasih sayang, kemudian juga mungkin keadilan, tanggung jawab, disiplin, sehingga kasus tersebut bisa teratasi dengan baik. Ini itu. Baik Bu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang Ibu rasakan tantangannya yaitu adanya bukan perlawanan ya, kita lupa Ibu. Ya, adanya perbedaan kepentingan, ada kepentingan pribadi mungkin berlawanan dengan kepentingan kelompok, kemudian adanya rasa kasih sayang dengan kepentingan kesetiaan, kemudian adanya rasa kebenaran dengan kepatuhan, dan mungkin yang lain-lainnya gitu Bu. Baik Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, baik. Kalau untuk dilema etika, biasanya kasus yang ada itu baru Ibu langsung selesaikan. Tidak terjadwal dan juga tidak ada tip-tip khusus ya. Artinya ketika ada kasus ya itu langsung Ibu selesaikan. Tidak memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus, karena kasus itu biasanya memang kan nampak atau tumbuh memang seketika ya, artinya kita tidak punya jadwal untuk menyelesaikan suatu kasus. Mungkin gitu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik Ibu, kalau menurut Ibu bahwa faktor yang memudahkan itu adalah mungkin pertama karena dari pengalaman ya. Kalau seandainya kita sering menghadapi kasus dilema etika, berarti kita sudah berpengalaman di bidang itu. Artinya yang mempermudah adalah berdasarkan pengalaman yang sudah kita lakukan. Kalau berhasil berarti kita gunakan lagi untuk kasus berikutnya. Kalau memang kasusnya seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, kalau itu karena kita tadi sudah berpengalaman, mungkin hal yang dipetik adalah seberapa banyak kasus yang kita hadapi, kemudian berarti kan seberapa banyak hal-hal yang kita lakukan, dan juga hal itu akan menjadikan kita berpengalaman dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Karena kita tahu dilema etika itu memang banyak menjurus ke rasa kasih sayang, kemudian perhatian, kemudian keadilan, dan lain-lain. Mungkin itu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya telah membantu saya dalam kegiatan ini. Semoga Ibu selalu sehat. Amin. Di lain waktu kita dapat bertemu kembali Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Amira, calon guru penggerak Kota Cilegon, angkatan 6 kelas 27. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan seorang narasumber. Selamat datang Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Ibu Sebriati MPD yang merupakan Kepala Sekolah dari SDN Florida. Pada kesempatan kali ini Bu, izinkan saya mewawancarai Ibu tentang tugas saya di pendidikan guru penggerak modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Ibu. Boleh, silakan Ibu, mulai aja. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, terima kasih ya Bu sudah mau berkenan untuk menjadi narasumber saya pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Mira. Ada yang ingin ditanyakan Ibu Mira? Iya, tentu saja Ibu. Iya, siap. Baik Ibu, pertanyaannya ada 8. Ya, ada 8 pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral? Dilema etika bagi saya itu adalah kasus-kasus yang kaitannya dengan keyakinan atau komitmen dari warga yang ada di sekolah, seperti siswa dan guru, di mana ya kita ketahui banyak sekali pelanggaran yang dilakukan, dan terkadang di situ muncullah dilema etika yang ya itu pastilah setiap hari sering terjadi di sekolah, seperti itu Bu. Baik Bu. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus
di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Memang sih sering terjadi itu. Kadang-kadang kita bingung ya. Di satu sisi hal ini sangat dibutuhkan dan itu memang positif untuk diterapkan. Namun di sisi lain kadang-kadang apalagi kaitannya dengan dana ya, dan hal itu pun kita banyak prioritas yang harus kita kita prioritaskan ya, kepentingan yang kita prioritaskan. Kadang-kadang terjadilah pertentangan, di sini harus dilakukan, ini juga dilakukan, akhirnya di mana hal itu yang orang mengandung kepentingan orang banyak, nah itu yang saya dahulukan seperti itu. Baik Bu. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menindak gitu Bu ya, tindakan atau kasus-kasus di Lima Etika? Banyak sih yang saya pertimbangkan dalam langkah-langkah pengambilan keputusan ini, terutama nilai-nilai apa yang bertentangan dari dilema etika yang muncul seperti itu. Memang sih kadang-kadang kasus itu berbeda-beda, dan setelah kita cari pertentangan nilai yang muncul, saya lihat dulu siapa ini yang melakukannya, kemudian kita cari fakta-fakta yang terjadi yang sebenarnya seperti itu. Dan terkadang juga saya minta pendapat guru-guru juga seperti itu langkah-langkahnya, baru nanti diambil keputusan. Baik. Selanjutnya Bu, pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Yang menurut saya paling efektif itu ya, kita begitu setelah mengetahui fakta-faktanya, saya banyak meminta pendapat, terutama rekan-rekan guru. Bila perlu, kadang-kadang juga saya minta pendapat ke jika hal itu memang benar-benar yang sudah bentuklah bagi saya bagian dari guru gitu. Bahkan stakeholder yang lainnya untuk masyarakat bisa dilibatkan juga seperti itu, dan akhirnya yang mudah-mudahan bisa teratasi dilema etika yang terjadi seperti itu. Baik Bu. Ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Tantangannya itu terkadang kira-kira keputusan ini efeknya itu bagaimana ke siswa, ke anak gitu loh. Khawatir, kan kita berorientasi pada anak ya, khawatir hal ini malah membuat hal yang lebih buruk lagi pada siswa. Apa sih keputusan yang kita ambil? Kadang-kadang seperti itu. Di sisi lain kita ingin memprioritaskan kebenaran atau keadilan. Namun kan kita harus menginikan juga ya rasa kepeduliannya seperti itu. Kita harus memikirkan juga efek pada anak-anak. Kadang ya seperti itu sih tantangan-tantangan yang benar-benar membuat saya benar-benar harus mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Baik Bu. Ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Seperti itu ya. Jadi langkah-langkah itu ya sebenarnya kalau permasalahan dilema etika lebih cepat teratasi itu lebih baik. Cuma kan kadang-kadang ya kita juga dalam pengambilan keputusan nggak boleh langsung pada saat itu terjadi kita cepat-cepat, yaitu tadi efeknya khawatirnya kita mengambil keputusan yang tidak tepat. Jadi ya mungkin beberapa waktu lah kita harus benar-benar pikirkan, kita terima masukan-masukan dari sekitar kita. Ya mudah-mudahan kurang lebih seminggu lah seperti itu, mudah-mudahan kita bisa mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Karena keputusan yang tepat juga itu ditunggu juga sih, nggak bisa berlama-lama, khawatirnya nanti efeknya ke yang lain gitu, seperti itu. Tetap harus adanya maksimal seminggu lah kira-kira. Baik Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Wah, itu pasti banyak sekali Bu, terutama stakeholder yang ada di komunitas sekolah, kayak komite, dewan guru. Bila perlu ya kita dengan tokoh-tokoh masyarakat sekitar, kaitannya kan khawatir terjadi di lingkungan juga kan, anak-anak ya namanya dilema etika itu tidak hanya terjadi di sekolah. Seperti hal kayak gitu kita mau menerima masukan-masukan pertimbangan dari berbagai pihak. Baik Bu. Ya. Ini pertanyaan terakhir Bu. Oh ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Ya, alhamdulillah pasti semua banyak hikmahnya ya dari kasus-kasus yang terjadi, dari keputusan-keputusan yang kita ambil dari dalam menyelesaikan kasus-kasus itu menjadi bahan refleksi saya, bahan evaluasi kegiatan-kegiatan di sekolah, bagaimana caranya supaya dilema etika itu tidak terulang lagi ke depannya, seperti itu. Dan itu saya yakin akan menjadi sekolah kita tuh menjadi lebih baik. Ya, tetap kita nggak boleh tutup mata dengan kasus-kasus yang terjadi. Jangan udah nggak usah, abaikan aja, tidak seperti itu. Yakin semua itu ada hikmahnya dan itu menjadi pembelajaran yang sangat bermakna bagi kita. Seperti itu dulu Pak. Luar biasa sekali Bu Sabriati, Masya Allah. Terima kasih ya Bu ya atas segala sumbangsi sarannya, pengalamannya sudah berbagi kepada saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baiklah, demikianlah wawancara saya dengan narasumber saya kali ini, Ibu Subriati MBD, yaitu Kepala Sekolah dari SDN Florida, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.